Ya baik, baik-baik saja. Baik-baik saja tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya Pak? Gimana? Dalam rangka Anak-anak liburan. yang ngantar anak-anak. Pak, kabar PSI gimana Pak? Jadi daftar nggak Pak? Yang muda-muda aja, saya kira lebih baik yang muda-muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Ya. Sudah beri restu ke Mas Kaisang Pak? Ke semuanya, ke semua kandidat, saya kira baik-baik semuanya. Muda-muda semuanya baik. Memperhitungkan lagi ke partai lain? Memperhitungkan ke partai lain? Udah, yuk, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Luhut Binsar Panjaitan menemui Joko Widodo di Bali. Tentu pertanyaannya ono opo, ada apa ya? Kok sempat-sempatnya menemui di Bali seiring kesibukannya. Pertanyaannya lagi adalah siapa yang meminta bertemu? Luhut yang berinisiatif atau Jokowi yang memanggil Luhut? Ini menarik juga kan? Karena terkesan wah ini nggak sengaja ketemunya. Padahal pasti by design lah, nggak mungkin by accident ya kan? Oke, ini menarik. Apakah karena LBP tahu ijazah Jokowi? Spekulasi saya katakan. Walaupun saya pernah mendengar selentingan-selentingan itu dari orang yang ada di inner circle kekuasaan. Cuma memang ya, kita kan nggak bisa menyebutkan orangnya yang ngomong itu. Itu susahnya kan. Yalah, pokoknya one day ya kan. The couple came to my house ya kan. Discussing about everything ya. In the circle of presidential office. Kemudian one of the questions was about the certificate ya kan. Is it original or not the certificate? The diploma certificate. Gak ada. The answers gak ada. But I don't know exactly ya. Karena yang begitu-begitu itu ya sudah anggap saja sesuatu hal yang gimana gitu. Tetapi jangan salah. When I ask Roy Suryo, ya, how many percent he believe that the certificate was fake ya, is fake. Dia mengatakan sebenarnya 100% ya. Below the line, ya kan? Above the line, dia bilang 1999.9%, ya, 1999.999%, which is only 0.1, 0.01%, almost 100% kan? Jadi saudara sekalian, ini menarik ya. Satu peristiwa itu bisa kita maknai dan kita bisa interpretasikan. Nah, itulah yang namanya analisis politik. Ya, jadi jangan kayak orang tidak belajar kita. Wah itu cuma omongan, itu kan cuma pendapat, nggak ada buktinya ya. Jadi kita tidak setiap orang memiliki bukti in hand untuk mengatakan sesuatu. Kalau misalnya ada bukti in hand, saya pegang ijazah palsu, selesailah permainannya. Karena semua orang tidak pegang yang ijazah sokol asli atau palsu tersebut dan adanya di Presiden Jokowi sini dan tidak mau ditunjukkan, maka yang lain hanya bisa menganalisis dan berspekulasi dengan mengurut-urutkan peristiwa, omongan dan lain sebagainya. Itu caranya ya. Dan ketika Luhut bertemu Jokowi ya tentu orang akan bertanya ono opo ada apa? Oke. Kalau gambarnya sih gambar pertemuan di Jakarta ya. Coba kita bicara langsung kepada Luhut Binsar Panjaitan yang bertemu dengan Jokowi ya. Sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kondisi terkini kesehatan Jokowi. Mereka bertemu di Bali. Selama lebih dari 1 jam kami berbincang hangat tentang banyak hal. Dari kenangan semasa menjabat di pemerintahan hingga kabar keluarga masing-masing. Saya didampingi istri dan Pak Jokowi bersama Ibu Iriana, tutur Luhut. Kemudian
Dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih, beliau tetap menyambut kami berdua dengan hangat, bahkan sambil mengobrol santai dan bersenda gurau. Beliau juga menemani cucu-cucunya bermain. Pak Jokowi juga menitipkan salam hormat kepada Presiden Prabowo atas kerja kerasnya memimpin bangsa. Saya pun menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk beliau. Apa iya ya? Dua pemimpin, dua generasi yang sama-sama yang patut diteladani dalam mengedepankan etika kebangsaan. Lanjutnya luar biasa ya, Luhut. Susah ya. Luhut mengaku merasa cukup sedih karena masih ada yang seolah melupakan jasa Jokowi. Padahal menghormati pemimpin terdahulu adalah bagian dari budaya bangsa seperti yang selalu disampaikan Presiden Prabowo. Luar biasa. Selama pertemuan itu, saya menangkap satu kesan penting bahwa dalam sikap tenangnya selama ini, kami tahu bahwa beliau tetaplah pemimpin yang mencintai negerinya dengan cara yang damai, tulus, dan konsisten, ungkapnya. Ya, kalau saya ada ngomong orang begini, he is doing his job. Karena Luhut adalah orang yang diuntungkan dalam masa pemerintahan kemarin dan hari ini. Itu saja kan gampang. Sebelum berpamitan, Luhut dan istri mengaku mendoakan secara khusus untuk kesembuhan Jokowi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengangkat segala penyakit beliau dan memulihkan kondisi beliau agar dapat kembali beraktivitas dengan penuh semangat seperti biasanya, pungkasnya. Oke, sahabat era sekalian, tentu kita hanya membutuhkan sebuah verifikasi Luhut bertemu Prabowo. That's it. Ya. Berikutnya adalah apa yang kira-kira dibicarakan. Nah, ini beda lagi ya. Ya tadi, apakah soal ijazah salah satunya? Kalau saya bicara tentang rasionalitas publiknya, ya the main concern barangkali soal itu. Soal ijazah yang dibicarakan. Kenapa? Ya yang lain kan tidak urgent. Urgentnya di mana yang lain? Karena dia tidak lagi sebagai presiden, dia bukan lagi pengendali pemerintahan, kecuali diakui oleh pendukung Jokowi bahwa Jokowi masih berkuasa dan bisa memerintahkan Luhut. Nah itu lain lagi persoalannya. Nah Anda mau mengakui yang mana? Kalau diakui bahwa Jokowi tidak punya lagi rantai komando terhadap Luhut, terhadap Prabowo dan lain sebagainya, maka bisa jadi yang dibicarakan soal ijazah ini. Karena bisa jadi Luhut orang yang tahu persis bagaimana cerita tentang ijazah ini. Karena Luhut mengenal Jokowi sejak dari Solo. Sejak belum jadi wali kota, sudah ada kerjasama. Dan bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan yang mempersiapkan Jokowi adalah Luhut. Dalam masa pemerintahan ini adalah matahari sesungguhnya. Tapi matahari ini bisa berkompromi, kira-kira begitu. Ada yang mengatakan bahwa keputusan negara itu bisa disetujui oleh Luhut, tapi tidak akan jalan kalau tidak disetujui oleh Jokowi. Sebaliknya, disetujui Jokowi tidak akan jalan kalau tidak disetujui Luhut. Saking kuatnya posisi Luhut. Itu menurut kabar anginnya. Kalau formalitasnya ya pastilah Luhut bilang kan, wah presiden dan lain sebagainya. Menurut saya, Luhut yang dalam tanda kutip tidak berani ya barangkali intervensi terhadap Prabowo saja. Walaupun dia panggil wo ya kan. Pernah kita lihat videonya kan, sini wo numpang. Saya nggak akan duduk kalau jenderal tidak menyuruh saya duduk. Jenderal atau abang tidak menyuruh saya duduk. Duduk wo gitu dan lain sebagainya. Gaya Prabowo kan, gaya merendah padahal dia seperti ular merendah dia gepak juga orang kan secara halus ya. Udah belajar dia ilmu Solo kelihatannya. Dan sekarang yang berkuasa ya orang tahu Prabowo Subianto dan Luhut anak buahnya saja. Apakah Luhut masih di atas Prabowo? I don't believe that ya. Seperti halnya barangkali Luhut dengan Jokowi. Tapi we don't know exactly bagaimana relasi ini. Yang saya pahami adalah kalau kita lihat misalnya Luhut tidak terlalu menonjol di masa pemerintahan Prabowo. Prabowo tidak memberikan peran signifikan kepada Luhut. Tidak sebentar Luhut, sebentar Luhut. No. Dia tidak memberikan peran itu ke Luhut. Memang dia Dewan Ekonomi Nasional, tetapi dia tidak memberikan apa-apa Luhut seperti Jokowi. Itu terlihat berbeda. Karena itu yang bisa saya katakan adalah Jokowi kelihatannya masih memandang Prabowo masih memandang Jokowi itu saja sesungguhnya. Makanya Luhut ada di situ, Erlangga still there, Bahlil still there. Tapi kalau dia sudah tidak pandang lagi Jokowi, semua itu akan hilang. Itu prediksi saya atau pengamatan saya dan banyak orang juga sesungguhnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Prabowo begitu mengagung-agungkan Jokowi sampai Eros Jarot mengatakan kalau memuji ya boleh lah, tapi jangan berlebihan begitu.
Wo, Bowo, Mas Bowo katanya, panggil Wo juga dia, karena sama seniornya kan. Eros Jarot kelahiran tahun 51 juga kalau tidak salah. Eros Jarot kelahiran tahun berapa ini? Eros Jarot, kok Eros Jarot? Eros Jarot itu kelahiran lebih tua dibandingkan Prabowo Subianto. Dia kelahiran 22 Juli tahun 1950, usia 74 tahun. Prabowo kelahiran kejadian Oktober, 17 Oktober tahun 51. Jadi memang lebih tua, ya 1 tahun kurang. Makanya dipanggil Wo doang ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi yang ingin saya katakan adalah relasi antara Prabowo dan Jokowi inilah yang masih penuh misteri. Prabowo Luhut saya kira selesai. Prabowo yang lain-lain itu Prabowo masih memandang Jokowi saja sesungguhnya. Yang lain tidak yang dia lihat. Nah pertanyaannya adalah ya tadi kata Eros Jarot, kalau mau muji jangan terlalu berlebihan, tapi tidak berterima kasih juga jangan. Dia tahu betul ya siapa yang memenangkan pemilihan presiden itu ya. Begitu sobat era sekalian ya. Nah kembali kepada cerita mengenai pertemuan tersebut, saya tidak tahu apakah kemudian mau mengatur strategi agar lolos dari lubang jarum. Karena terus terang saja ya, ketika saya bertemu Roy Suryo kemarin, saya sendiri minta yakinkan Roy Suryo, how many percent do you believe that the certificate is fake ya? 100% katanya, 100%, walaupun dalam pembicaraan publik dia bilang 99,9%. Nah itu membuat saya tercenung. Karena saya masih percaya Roy Suryo tentunya. Karena kita kan bicara teori motif dalam konteks ini. Teori motif itu begini, pertanyaannya ada sederhananya adalah ya, orang melakukan sesuatu motifnya apa? Kalau misalnya pendukung Jokowi jelas motifnya. Motifnya ya uang dan kekuasaan, karena Jokowi masih berkuasa secara tidak langsung. Di situ masih ada Gibran, masih ada Prabowo yang masih menjaga Jokowi. Karena itu sepanjang Jokowi masih kuat pada dua ini, yaitu uang dan kekuasaan, maka selama itu dia tetap akan diikuti oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak cinta, tapi hanya ingin memanfaatkan saja. Karena kalau cinta betul, bukan begitu caranya. Kalau cinta betul kepada Jokowi, sarankan Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini secara elegan dengan menggelar press conference, menunjukkan ijazah, membolehkan orang melihat ijazah dia secara terbuka, bukan dengan skenario yang aneh begini menurut saya, bukan kualitas pemimpin. Kan logika mereka yang saya bacakan dari Paiman misalnya, Pak Jokowi itu nggak mau mengkriminalkan mereka, tapi dia sudah merasa dihina dan lain sebagainya. Karena itu ya dia biarkan saja. Loh, kok begitu? Kualitas seorang pemimpin membuat ranjau-ranjau bagi Roy Suryo biar dia bisa dikriminalkan. Kan bukan begitu caranya. Caranya adalah menyelesaikan masalah dengan elegan. Kalau dia negarawan. Tapi kalau dia pendendam ya lain persoalan. Jadi kembali kepada Luhut tadi, ya saya membayangkan pembicaraannya adalah how to escape from this problem, ya kan? Bagaimana keluar dari problem ini? Problem soal gencar sekali tudingan Rismon, Hasiholan, Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya, bahwa ijazah Jokowi palsu dan itu tidak didukung oleh data yang main-main. Bahkan seorang topi merah pun bisa membedakan antara katanya foto Jokowi di ijazah itu identik dengan foto Jokowi di wisuda. Tapi foto Jokowi di wisuda dan di ijazah itu tidak identik, tidak sama dengan foto Jokowi sebagai presiden. Itu kata topi merah. Topi merah pun bilang begitu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan yang namanya program dia. Dia bilang Python atau apa. Dia bilang, ya saya gak punya apa-apa, saya cuma bilang begitu katanya. Dengan kesederhanaan seorang yang tanpa vested interest kan. Oke lah kalau Roy Suryo, wah itu kan mantan politisi. Rismon, wah itu gini-gini. Tapi ini anak kecil, dalam tanda kutip anak kecilnya, usianya sih hampir 30 katanya. Tapi kan dia bukan siapa-siapa, nobody. Tapi dia kemudian dengan kecerdasannya sendiri, ya dia bisa menganalisis itu. Nah, analisis inilah yang barangkali dikhawatirkan kalau seandainya soal ijazah ini dibuka. Makanya kemudian terjadi adalah para termul ini digerakkan untuk memarking. Nah, coba lihat tuh. Jadi kalau kesimpulan topi merah dan Roy Suryo, dari kiri ya fotonya, foto wisuda kacamata itu identik dengan foto ijazah. Tapi dua foto wisuda dan kacamata ini tidak sama dengan dua foto yang sebelah kanan. Begitu. Foto sebelah kanan adalah foto Presiden Jokowi.
Gitu ya. Begitu sobat RH sekalian. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Cilandak Timur selalu hadir Om RH. Terima kasih ya Pak Agus Subianto. Oh, Opung Luhut temui Jokowi di Bali. Ya jangan bilang junjungannya lah. Hati-hati dengan dua orang ini strategis jahatnya semendunia, waspada, satukan barisan petinggi PKK, ketemu ada apa? Apa maksudnya PKK ini ya? Dua partner ini satunya ahli pencitraan, sabar, sederhana, teraniaya, memihak, wong cilik, tertawanya hehe, tapi sejatinya greedy and cruel. Dua satunya penggerak, menakut-nakuti, tampak dengan seram dan kejam. Oke. Sekongkol untuk bakar data-data kejahatan untuk pemutihan sebab mereka di posisi kritis. Luhut mau bilang, makanya lo mandi. Oke, jangan ngatain ya. Tetap aja Mulyono kong kali kong, kok nyadarnya ya. Ketemu, oke. Puaskan tertawa sebelum kau menangis. Apa maksudnya? Kemudian, generasi 1948 dan 1965 merancang strategi kabur. Mungkin berpikir bagaimana selamatkan hartanya di Indonesia dan luar negeri. Mungkin kekayaan mereka 11.000 triliun. We don't know exactly ya. Tapi yang jelas dua orang ini pasti banyak uangnya, itu aja. Nggak mungkin sedikit uangnya ya kan. Jadi kenapa Jokowi masih powerful? Ada dua kemungkinan. Jejak kekuasaannya masih tebal. Kedua, uangnya banyak. Kan sederhana. Kalau dia bukan tidak punya power lagi, ketika dia tidak punya kekuasaan formal misalnya, udah selesai dia. Tapi dia mungkin SBY kagak ada apa-apanya ya kan, hartanya. Kemudian Megawati apa lagi, kagak ada apa-apanya. Nah, itu yang mungkin menjelaskan kenapa he is very powerful person ya. Former presiden yang paling powerful, kira-kira begitu. Kemudian jangan ada sampai ada pengalian isu ijazah palsu ya. Duh bang, dari sejak Pak Joko ke Jakarta, just don't trust this man. He cannot even talk. Ya, tapi kan pada waktu itu kita berharap gak ada pilihan lagi. Gara-gara presidential threshold kita berharap a new hope, kata Time Magazine. Masa kita gak bisa berpikir a new hope juga ya kan? Tapi ternyata ya lain ceritanya itu ya boleh bulat. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi ya, kita tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan mereka, tapi dugaan saya ya pastilah salah satunya soal how to escape from the case of diploma certificate. Maybe it might be ya. Oke, itu saja sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cheers.